Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari saya seorang sysadmin wannabe. Saat ini saya sedang belajar tentang jaringan dan administrasi sistem, khususnya di sistem operasi Linux. Video ini adalah seri keempat dari video konfigurasi lingkungan belajar pemrograman PHP menggunakan LAM di Manjaro Linux. Dan seperti biasa, video ini saya dedikasikan untuk teman-teman di grup Telegram Manjaro Indonesia. Saya bikin video ini juga alasannya karena untuk bukan menjawab ya mungkin, tapi bisa membantu pertanyaan yang sering muncul atau fake di grup, yaitu tentang tentang error atau galat yang terjadi sewaktu menginstalasi dan membuat lingkungan belajar pemrograman PHP di Manjaro Linux. Tadinya saya mau, kalau di video-video sebelumnya saya bilang mungkin saya selanjutnya mau membuat video dokumentasi tentang instalasi PHP MyAdmin dan PHP FPM ya. Nah, setelah saya pikir-pikir itu kayaknya agak lompat. Kenapa? Karena untuk menginstal PHP MyAdmin dan PHP FPM kemudian menjalankannya itu butuh agak sedikit lebih mengenal tentang konfigurasi Apache Web Server dan MariaDB pastinya untuk PHP MyAdmin. Nah, saya pikir itu agak ngelompat secara logik ya. Kita belum mengenal Apache-nya lebih jauh dan belum mengenal bagaimana PHP ngobrol dengan PHP MyAdmin lebih jauh. Kemudian kita baru menginstal beberapa ekstensi PHP yang cuma buat koneksi doang sama Apache dan MariaDB. Agak lompat jadinya. Jadi saya malah di video ini saya malah pengen langsung ke konfigurasi environment. Alasannya ya supaya kita lebih kenal, biar lebih akrab lah sama Apache ya kan. Dan ini juga otomatis teman-teman udah bisa pakai buat belajar ya, untuk ngerjain tugas atau tugas sekolah atau tugas kuliah. Nah, ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan dalam mengkonfigurasi LAM ini untuk lingkungan belajar pemrograman PHP. Yang saya kepikiran saat ini sih mungkin ada 4 ya. Pertama, all access. Ya gimana nanti saya jelasin ya, all access ya kan. Full access ya kan. Terus yang kedua SFTP, kemudian user dir, dan keempat itu virtual host. Nah, saya belum bakalan bahas keempatnya, mungkin waktunya juga ya kan. Udah waktunya juga, ntar durasinya kepanjangan yang pertama. Terus saya juga lagi kebetulan mau berangkat gawe, makanya pakai jaket. Tapi nyempetin buat bikin video ini karena biar nggak terlalu jauh jaraknya sama video sebelumnya gitu. Ntar teman-teman udah keburu bosen duluan, terus cari cara lain, cari cara di internet, kesandung kepentok nanya lagi di grup ya. Mudah-mudahan ini kalau ada yang ikutin dari yang kemarin terus nonton video ini jadi ada pencerahan lah sedikit ya kan, mudah-mudahan. Jadi di sini cara saya pengen di video ini saya ingin cover 2 cara dulu aja. Biasanya setelah install itu kita udah punya coba saya cek ya, kita udah punya Apache Web Server, udah aktif belum ya? SysMctl is aktif, httpd ya kan. Kalau belum kita aktifkan SysMctl start systemctl start httpd. Oke, inaktif, jadi dia minta saya harus aktifkan dulu.
Oke, kemudian MariaDB perlu nggak ya sekarang MariaDB? MariaDB sebelumnya belum perlu ya kalau di awal ini, tapi nggak apa. MariaDB sudah SQL start MariaDB. Oke. Oh, I see. Tapi nggak apa. Kayaknya tadi emang nggak nyala dan udah nyala ya sekarang ya. SQL is aktif. Itu saya kurang tanda strip di sini. Is aktif MariaDB. Sistem CTK. Aduh Bapak. Maaf ya. Nah, itu udah aktif ya. Oke. Terus ini udah ada PHP-nya. PHP 7.4. Oke. Nah, berarti sekarang dengan kondisi ini saya sudah bisa akses localhost ya. Nah, localhost, Pak. Nah, tuh. Ya kan? Testing page Magerlem. Oh ya, ini saya kecilin dulu apanya biar lebih enak teman-teman lihatnya. Jangan lihat muka saya, jangan fokus sama muka saya, tapi fokus sama apa yang diketik ya, apa yang tampil di layar yang lain. Sebentar. Jadi di sini sudah bisa diakses ya. Nah, ini kan hasilnya HTTP localhost gitu ya. Nah, versi PHP ini tanda PHP sudah ngobrol sama sama Apache. Ini sebenarnya kan filenya index.php. Nah, ya kan versi PHP-nya 7.4.6 dia udah bisa ngobrol ya kan, sudah terhubung dengan server tuh versi MariaDB-nya ya kan. Oh, ini versinya yang ini 10.4.13. Nah, itu. Jadi kita udah punya toolnya nih. Terus biasanya satu lagi toolnya apa? Text editor ya kan, yang banyak dipakai itu sekarang VS Code kan. Nah, ini versi open source-nya. Tuh, saya tutup dulu biar bersih. Ini udah di directory ya nggak apa. Nah, ini juga mau ditutup boleh, enggak sih, nggak usah. Nah, terus kita udah punya LAM-nya. Terus kita udah instalasi Lemstack, kita udah siapin text editor. Biasanya masalah pertama yang teman-teman bakalan kesandung ya, atau waktu saya belajar yang kesandung pertama kali itu adalah permission. Nah ya, jadi video ini saya akan bahas dua ya. Pertama adalah tentang permission, tentang bahas dua metode untuk konfigurasi environment ya kan. Yang pertama permission, yang kedua SFTP loh, SFTP ya nanti. Jadi biasanya kita belajar di sekolah atau di kampus itu udah langsung cek, udah jalanin PHP, udah keinstall semua, ya udah saya mau ngoding deh gitu kan. Pertama saya mau ganti dulu indeks PHP ya ini. Kalau yang di VS Code biasanya kan open folder ya kan, ini folder project nih, udah buka, oke. Tuh udah kebuka kan. Terus wah ini nggak keren nih, apa ini ya kan. Nah, terus mau ganti lah ya kan. Pertama itu biasanya di belajar apa dulu ya, PHP biasanya ya, variabel kali gitu ya. Misalnya nggak tahu ya, saya masih ingat apa enggak ya, saya udah lama nggak belajar PHP. Jadi misalnya nama gitu kan, sama dengan string, kayak saya Ari ya, bring friend lah di sini biar continue terjaga kontinuitasnya sama nick ID saya di Telegram, misalnya gitu. Terus misalnya apalagi biasanya yang dimunculkan kelas gitu kan, kelas. Nah, misalnya saya kelas, kalau dulu saya 3 SMA ya, kalau anak sekarang itu mungkin kalau buat teman-teman yang masih sekolah sekarang itu mungkin kelas berapa, kelas 9 gitu. Nah, misalnya gini, terus dimunculkan jangan lupa titik koma ya, PHP nanti. Ini masalah yang paling sering dialami juga, ini fake juga, frequently asked question, kenapa saya error ini di PHP karena lupa titik koma. Nah itu. Terus biasanya terus echo, hai
saya terus gini ya biasanya, bener nggak? Ini kalau salah paling saya googling nanti ya, saya udah lama nggak megang PHP ya, maaf ya. Terus saat ini saya ada di kelas gitu, dan saya kelas berapa gitu misalnya, dan saya dari kelas misalnya itu kan tadi kelas set. Nah, titik biasanya kan, nah, atau tanda seru ya kalau itu saya lupa. Kira-kira begitulah kan. Oh ya, ini lupa concatenation, string concatenation di PHP kalau nggak salah. Nah gini kan udah nih, terus pengen save, tek lah, masalah ada tuh ya kan. Ini masalah pertama yang sering kesandung biasanya habis install di Linux. Jadi di video ini udah seharusnya udah nggak spesifik Manjaro. Apa yang dipraktekin di sini bisa dilakuin di distribusi Linux apa saja. Perbedaannya paling hanya dokumen root. Ya, kita kan udah tahu dokumen rootnya dari video sebelumnya. Kalau dokumen root kita ada di kalau di Manjaro itu srv http, ya kan. Nah ini dokumen rootnya, dokumen root default Apache di Manjaro. Ya mungkin kalau teman-teman di Ubuntu atau di mana ya, di Fedora mungkin, atau di distro lain itu kebanyakan ada di var. Ya ada, biasa ada di sini var, terus ada nggak di sini grep www, jangan ada, oh nggak ada kan. Nah itu biasanya di slash var www/html biasanya kalau di distribusi lain. Cuman itu aja bedanya, selainnya sama. Jadi kalau teman-teman ada di distro Linux lain dan belum pakai Manjaro, kebetulan nonton video ini, sama sih seharusnya. Jadi biasanya pertama itu kesandung permission ya. Di sini errornya failed to save index.php, insufficient permission, ya kan. Select retry as sudo to retry as super user. Nah jadi gini, ini bisa klik retry as sudo. Enaknya Visual Code itu ternyata begini ya. Saya jarang pakai Visual Code, jarang banget ya, lebih suka Vim ya. Ya itu, tapi ternyata bisa begini di Visual Code, bisa retry as sudo. Jadi saya bisa mengulang perintah save tadi sebagai super user, otomatis bisa dong ya. Kita coba retry as sudo. Nah dia minta carry muncul kan. Nah, from SSH aspas muncul nih ya kan. Kalau saya isi di sini, saya bisa save, enak juga. Jadi bisa kalau teman-teman mau ribet setiap save simpen. Emang kalau file baru jangan udah dibantuin karena tadi udah apa ya, mendadak sudo nih Visual Studio. Coba kita bikin file baru, file baru .php. Nah nggak, ya sama, nggak, tetap kena error ya. Ya itu tetap kesandung permission lah. Jadi kalau permission ini ya gini, kalau misalnya kita mau masuk ke suatu daerah nggak izin dulu, ntar ditabokin masa, disangka maling, nah kan repotnya. Makanya permission dulu. Nah, mau masuk ke rumah orang nggak izin itu bahaya. Jadi ini unable to write file, srv http file baru .php no permission ya kan, file system error e-access permission denied. Ya udah, intinya kita ditolak karena kita nggak punya izin, nggak punya akses ke situ. Biasanya itu yang masalah pertama yang dialami setelah instalasi Apache. Saya gedein lagi deh biar kelihatan. Alasannya sebenarnya ini karena ls min l srv. Alasannya ini karena default izinnya directory dokumen root kita itu yang punya adalah root, ya kan. Ownershipnya root, kemudian ownershipnya grupnya itu juga root yang punya akses ke sini, ya kan. Dan kita user, saya di sini usernya Bringsrain, itu masuk ke Azure. Nah ini Linux Linux basic problem sebenarnya. Ini masalah Linux basic ya. Ketika teman-teman udah biasanya kalau yang demen ngoprek ya kan, baru pakai Linux itu langsung belajar, oh Linux ada apa aja, oh ada command line. Terus yang pertama itu biasanya yang basic itu salah satunya adalah
setting atau konfigurasi permission, file permission atau directory permission. Ya, permission di Linux lah. Permission di Linux. Izin-izin akses di Linux ya kan. Kalau buat yang belum ngerti saya jelasin dikit. Biasanya kalau ketemu masalah kayak gini lempar ke forum, jebret. Nah, jawaban yang paling sering muncul itu salah satunya adalah udah chmod 777. Kenapa chmod 777? Nah, ya kan? Jadi gini. Setiap file di dalam Linux itu ya kan, ya Linux ngelihat semuanya itu sebagai file, dan setiap file itu punya ownership, punya pemilik ya kan. Terus untuk hak akses dibagi 3 biasanya kalau nggak ada embel-embel spesial. Secara default itu 3. Jadi yang pertama itu ada owner, pemilik file, terus ada group, dan ada other ya kan. Diaplikasikan permission itu waktu kita ke file itu dengan cara kayak gini. Dia sebenarnya binary bit ya, tapi kayak gini dia. Nah ini, jadi binary bit sebenarnya kayak gini. Ini berarti 1 1 1. Nah kalau yang belajar elektronika kan pasti tahu 1 itu on ya kan, 0 itu off. Jadi ini kayak switch on off. Ya saya analogikan begitu, mudah-mudahan lebih apa ya, lebih enak daripada bahas yang agak teknis Linux segala macam. Jadi intinya di sini yang on itu kalau dia strip itu berarti dia off. Kalau dia ada hurufnya berarti dia on ya kan, 1 1 1 ya kan. Ini berarti 1 0 1 1 0 1. Nah ini owner, ini pemilik file, kemudian 3 di sini ya kan, r strip x itu group, dan r strip x yang ini itu other ya. Jadi kira-kira begitu. Biasanya kesandung di sini. Kalau root yang bikin file ya bisa. Makanya waktu kita bikin indeks PHP sebelumnya pakai sudo ya kan, karena kita user biasa tapi pengen mengakses directory dan menulis file ke dalam directory tersebut dengan sebagai root ya kan, dengan menggunakan user biasa sebagai root. Maka kita pakai sudo, super user do ya kebanyakan bilang, tapi saya nggak tahu apa benar itu ya. Jadi kita kesandung itu karena kita di sini masuk other. Other itu bisa, tadi kita bisa open kan. Nah ini, jadi kita punya hak read di sini, hak read. Terus kita punya hak eksekusi. Nah, eksekusi mungkin nggak berasa, tapi kalau running sebuah program terus ada, oh ya misalnya kayak gini lah. Tapi kalau saya bikin, coba saya masuk ke CD http. Ini saya pengen apa aja, pengen demoin di mana sih sebenarnya permasalahan permission ini ya kan. Biar jelas, coba kita bikin echo apa gini lah, cat terus eof ya, biasa eot juga boleh, eof aja. Nah eof apa sudo kita bikin file baru, tapi di sini script. Wah, hai Cemang. Ada yang mau ikutan? Sudah kita bikin file baru test.sh ya kan. Nah isinya harusnya kita bisa eksekusi kalau normalnya bener ya, bin bash echo something ya kan. Terus itu oh salah ya, saya seharusnya eof. Nah gitu, minta password apa biar muncul itu set kayak gitu kan. Nah ini seharusnya kita bisa eksekusi seharusnya. Coba bisa nggak? Bash dot apa itu tadi, tes. Nah ini bisa kan. Nah ini saya kena protes. Bisa. Ini padahal ini punya root ya, directory. Tapi kenapa sih kita bisa? Karena ya kan, direktorinya punya hak buat eksekusi, tapi filenya enggak loh. Nah ini defaultnya 644, tapi kita boleh eksekusi sesuatu dari direktori yang itu ya kan. Ini contohnya tetap bisa kan ya kan. Direktorinya kan tadi udah di set 755
Oh iya, kita belum bahas oktalnya. Tadi baru bahas binarinya. Nah ya, tapi kayak gitu intinya. Ya kan? Kenapa sih? Kenapa? Ya ini kita buang dulu. Tapi di sini udah kelihatan ya. Saya bisa apa? Bisa eksekusi filenya. Walaupun waktu nulis saya butuh izin, saya butuh pakai sudo ya sebagai root, sebagai super user di situ. Nah itu yang apa? Udah kelihatan ya. Jadi saya di dalamnya boleh, karena kita masuk Azure, jadi saya boleh baca, ini contoh boleh baca, saya bisa baca direktorinya dan baca isi filenya dari VS Code, ya kan? Terus contoh saya bisa eksekusi, ya kayak tadi, saya udah eksekusi kan, bikin script terus eksekusi di dalam, makanya saya boleh execute, padahal saya Azure ya kan, kayak gitu. Nah, CHMOD 77 itu sebenarnya gini, karena ini binary, defaultnya kan 111 ya. Kalau di jadiin default permission salah satu cara konfigurasi permission di Linux itu bisa menggunakan angka, anotasi angka, tapi angkanya oktal. Jadi binary ini kalau kita convert ke oktal kan 1111 berarti 7 ya kan, 7. Nah, dari mana datangnya 7 juga, 7 itu ya hasil penjumlahan 1111. Kalau mau set 11 totalnya itu kan 7 ya. Kalau mau set 11 berarti ya sudah tinggal dikurang-kurangin aja, 7 kurang berapa, tapi harus ada nilai defaultnya kan. Berarti nilai defaultnya kalau jadi bahas convert apa ya, convert binary ke oktal ya. Ada, kita cepetin aja. Jadi kalau cepatnya begini, kita langsung convert ke oktal. Ini tulisan kita convert ke oktal. Ada beberapa anotasi ya, anotasi binary, tapi kalau buat settingnya pakai binary juga ribet juga pasti. Makanya buat konfigurasinya itu ada namanya istilah CHMOD 77 itu. Ini change mode mungkin ya. Ya mungkin itu ya, atau modifikasi mode sih kayaknya. Ya, terus CHMOD ini adalah sebuah tool buat mengganti permission di iya benar, mode kan, each mode benar. Nah, berarti CHMOD. Nah, tujuannya adalah fungsi perintah CHMOD ini adalah untuk mengganti permission bit tadi, ya kan? Tapi dia bisa menggunakan opsi. Di sini udah muncul di help-nya. Ada opsi menggunakan tulisan, anotasi alfanumerik lah. Di alfabet ya kalau di sini ya. Terus di sini menggunakan oktal. Dia bisa dukung dua cara itu. Nah, CHMOD 77 itu muncul karena istilah oktal. Karena menggunakan oktal. Jadi artinya ini kan 7 berarti kan, terus ini 5 lah, kok bisa 5 ya kan, R strip X 5 karena R itu kalau satunya di depan. Nah, ini konversi lagi, ya udahlah, R itu pokoknya 4, read only. R ini artinya read. Nah, jadi kalau satu doang berarti kan read only tuh permissionnya. Read only itu nilai oktalnya 4 ya kan. Kemudian X itu nilai oktalnya 1. Buat ngeset itu. Kenapa ini berarti ini sekarang ada di mode 755 ya kan, kayak gini. Nah, kalau dibilang 777 ganti aja CHMOD 777. Terus disuruh apa biasanya, rekursif itu artinya direktori dan subdirektori. Jadi konfigurasi kita ini berlaku mulai dari direktori yang kita set sampai kalau di dalamnya ada subdirektori yang lain, semuanya keganti. Nah, biasanya gini kan, disuruh tek. Yaudah CHMOD 777 pakai sudo karena itu punya root. Ya kan? Tek. Benar, ini cara yang paling gampang. Jadi ini cara pertama, kesandung biasanya di permission bit, di hak akses. Terus solusi yang paling sering dianjurkan itu adalah kayak gini ya, mengganti permission ke CHMOD 777. Wah, CHMOD itu sebenarnya tool buat ganti mode.
Terus 777 itu adalah permission bit sebenarnya. Nah, jadi kalau sekarang kita cek, nah, udah jadi RWX ya ini ya. RWX ya kan, 777. Karena Azure, kita kan Azure tadi ya, ingat ya. Nah, karena kita sudah boleh nulis, otomatis sekarang kalau saya bikin file baru, kita bikin file baru gini ya. Oke, sip. Bikin file baru .php. Nah, ya, bisa kan? Tadi saya kena komplain lah ya. Karena dia auto save waktu kita bikin di sini. Itu auto save kan VS Code ya. Nah, itu PHP apa? Bikin apa? Echo ini file baru. Tab. Ya gitu. Saya bisa save, bisa. Nah, saya di main aja. Kalau saya Ctrl S nggak kelihatan ntar kan. Saya save klik di sini tuh. Bisa save. Kalau kita lihat di directory ls -l file baru terbuat. Tapi lihat yang punya siapa? Brinksren. Tapi sekarang pertanyaan, loh, punya Brinksren? Gimana dong? Browser bisa baca nggak? Browser kan yang punya apa? Karena yang akses itu sebenarnya kalau Apache itu berarti usernya Apache dong. Oh, bisa. Kan tadi grupnya jalan. Grupnya ada RX, jadi dia bisa tulis file baru. Dia bisa baca, sorry. Nah, ini file baru, bisa dibuka. Ini cara yang pertama, metode pertama. Dan ini yang paling gampang, yang paling sering juga. Mungkin kenapa sih sering dijawab? Udah CHMO 777. Sebenarnya cara ini tidak termasuk cara yang tidak disarankan. Kalau teman-teman baca di ArcWiki atau di Arc mana atau di tutorial mana, pasti kalau dia kasih saran CHMO 777 ada catatan biasanya. Tapi cara ini cara yang tidak disarankan, ya kan? Sebenarnya alasannya kenapa tidak disarankan karena ini berarti ini dia bikin file baru, salah satunya nih ya, file baru dengan user yang bikin, ownershipnya punya user yang bikin file, ya kan? Nih grupnya juga nanti bakalan kesandung permission lain. Tapi kan ada 77 nggak masalah ya, tapi akan ada masalah lain nanti ya kalau ini dipindah ke environment yang berbeda. Ribet nanti kalau yang nulis di sini ada banyak orang, banyak juga isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah security. Ini karena kenapa ini saya bilang, saya sih nggak pernah permasalahin yang pakai CHMO 77 kalau itu buat lingkungan belajar PHP di laptop sendiri. Makanya saya masukin ini sebagai salah satu metode konfigurasi. Ini kan lokal mesin, Pak, punya sendiri ya, begitu ya teman-teman ya. Ini lokal mesin punya sendiri ya, siapa juga yang mau akses kalau nggak kita juga. Terus kalau ada teman yang mau akses pakai user kita juga, ya kan. Tapi risiko bahayanya itu gini misalnya. Kalau ada yang bisa ngehack saya lagi di jaringan publik ya, walaupun ini jarang ya mungkin, tapi bisa saya hackin ya. Kalau kita lihat di film-film hacker itu kan ya kira-kira begitu. Kalau saya lagi di lingkungan publik terus ternyata ada yang berhasil mengakses, saya lagi ngoding, ada yang berhasil akses lokal mesin saya, diakses IP saya misalnya, karena karena konfigurasi Apache-nya kebuka, port 80-nya keluar, nggak ada firewall ya kan, tak dia bisa tuh akses. Terus dengan berbagai macam cara lah, yang hacking-hackingan gitu, dia akses laptop saya, dia bisa nulis, Pak. Dia bisa nulis ya teman-teman ya, dia di direktori HTTP ini dia bisa bikin file baru dong, ya, semacam device ya kan. Kalau itu kejadian di lokal mesin ya nggak masalah ya kan. Tapi kalau udah bisa masuk ya berarti bisa eskalasi, bisa elevasi. Izinnya bisa elevasi. Kalau si hacker biasanya naruh sel terus elevasi ke root, mereka selalu berusaha begitu biasanya. Kalau berhasil elevasi ke root ya bahaya juga buat lokal mesin, dihapus semua data saya bisa. Kalau dia udah dapet usernya root gitu, akses root. Nah itu bahayanya, apalagi kalau itu kejadian di server. Tapi ini kan buat belajar kan. Oh iya nggak apa-apa juga.
Ya, siapa tahu kalau ini kan bad practice sebenarnya. Misalnya teman-teman nanti yang kuliah lah, atau sama aja, mau yang kuliah mau yang sekolah ada praktek misalnya. Kalau yang kuliah itu sidang, kalau sekolah praktek misalnya. Kalau yang kuliah itu sidang misalnya, ada tugas akhir atau skripsi. Terus ternyata dari kampus diwajibkan, oh nggak boleh di lokal mesin pak kerjanya. Anda biasanya dosen gitu ya, Anda harus mengimplementasikan ini di web hosting, kan kayak gitu. Taruh di web hosting, karena di web hosting begitu di web hosting sih ya, apesnya nanti terpraktekkan di web hosting. Terus jadi 777. Atau teman sewa VPS mau cepet ya kan, saya punya duit nih buat VPS. Ada VPS yang sekarang kan banyak tuh, $5 hitungan per jam ya buat sidang doang, nah ya kan, cloud ya kayak gitu. Terus di situ dikonfigurasi 777. Tahu-tahu lagi sidang, lagi enak-enak jelasin, oh demo gitu kan, mau demo. Saya belum pernah skripsi ya, tapi kayak gitu. Baiklah, saya masuk ke demo, ditampilkan di slide, buka halamannya. Oh, udah keren-keren namanya kan, this is my website.com misalnya. Tahu di face, malu kan. Bisa ya, malu juga ya, bisa gagal juga nanti sidang skripsinya kalau kayak gitu. Jadi bad practice tidak disarankan, tapi untuk lingkungan development di laptop pribadi yang kira-kira nggak bisa diakses siapa saja, siapa sih yang mau akses selain kita ya kan, atau orang dekat. Kecuali kayak tadi kehack di area publik ya. Apa sih juga. Itu kenapa itu dibilang bad practice. Terus ada satu lagi, buat konfigurasi permission ini chmod itu dia juga ini sekarang kita lihat udah saya kembalikan belum ya. min l srv. Nah ini masih masih. Jadi buat ganti permission itu chmod mendukung anotasi huruf juga. Jadi teman-teman bisa chmod, terus kita mau balikin ke awal ya, 0755 gitu ya. Saya lupa ya kan. Oke, 755 ini awalnya kan. HTTP. Cara lain misalnya karena kita butuh azhar doang, misalnya bisa bikin chmod -r. Ini contoh anotasi huruf ya. Jadi bisa pakai kayak tadi, sebenarnya di hub udah dilihatin, karena kita azhar terus kita ingin nambahin akses baca tulis execution ke srv http begini boleh http gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat itu dia jadi kayak gini ya kan, 757. Saya kembalikan ke asalnya. Jadi itu salah satu, ini adalah cara lain untuk mengganti mode di directory atau ini directory atau file ya, mode permission mode-nya ya kan. Saya kembalikan ke awal. Jadi itu cara pertama, yaitu chmod 777. Ini yang paling sering muncul, chmod 777. Tapi itu bad practice, hal bisa dikasih gitu. Terus kenapa sih di forum itu disarankan kayak gitu kan? Tadi saya udah ngobrolin tuh gimana caranya. Terus saya udah kasih tahu juga negatifnya apa ya kan. Kenapa itu sering disaranin? Ya, karena kadang daripada nanti teman-teman kesandung masalah permission ribet, kelamaan ya kan. Jadi mungkin teman-teman di grup itu ya udahlah, kasih 77, yang penting teman-teman bisa belajar PHP, udah belajar ngoding gitu. Biar cepat urusannya, nggak ribet, nanti ke depan nggak tanya-tanya lagi ya, ke masalah permission, kesandung permission macam-macam. Kayak gitu. One solution for all. Tapi ada kontra, ada cons-nya ya kan. Nah gitu. Terus cara yang kedua, kalau ini tetap menggunakan default permission, tapi pengen bisa ngedit di situ.
Nah, ini cara yang sebenarnya lebih banyak positifnya. Nah, walaupun ini bukan metode yang saya pakai, metode yang saya pakai terakhir lah nanti. Metode ini punya positif juga, nilai positifnya. Walaupun lebih ribet ya dibanding 777, CHMO 777 itu. Tapi lihat positifnya, lihat positifnya. Cara berikutnya adalah menggunakan SFTP. Ya kan? Sebenarnya ini mungkin jarang dipraktekkan, tapi nggak tahu apa ya, mungkin kebanyakan udah tahu tapi jarang dipraktekkan. SSH ke localhost, ya kan? Jadi kita menggunakan SSH. Sebenarnya kita bisa melakukan SSH ke localhost. Karena kita user biasa, kita SSH ke root dong, karena itu kan direktorinya root. Oh ya, oke. Konfigurasi dulu SSH-nya baru bisa. Ini kemungkinan SSH-nya mati servisnya. Yuk kita lihat. Sistem CTL is aktif. Ya, service SSH itu SSHD ya. Nah, inaktif, berarti belum nyala. Nah, sebelum bisa dipakai, apa? Tadi SSH ya. Kita bisa SSH ke localhost. Ya, saya coba dulu aja. Sistem CTL, sudo jangan lupa start SSHD. Kayaknya gagal ini misi pertama. Gagal. Oh, benar, gagal. Kenapa gagal? Ya, itu gagalnya karena secara default konfigurasi SSH server itu di Linux, yang edisi Linuxnya itu mesti root, nggak boleh login dari SSH. Itu demi keamanan. Tapi di beberapa distro diganti kan. Cuman karena Manjaro itu turunannya Arch itu kan biasanya vanilla, ya kan? Selalu dapat vanilla kan. Artinya dia nggak ngerubah default standarnya dari upstream. Ya. Jadi kita set dulu sudo vim etc. Ya ini biar kelihatan. Ya kan? Oke. Saya naikin lagi ke atas. Saya geser dikit. Sudo vim. Jadi lokasi konfigurasi file konfigurasi SSH server itu ada di etc SSH sshd config. Nah ini apanya? Nah tuh. Ini mana ya? Kok saya tadi saya GG. Ini nah itu kan masih ada OpenBSD-nya. Saking Arlin itu saking upstream, ngikutin upstreamnya, ini nggak dirubah sama sekali tuh. Ya kan? Nah ini apa aja sih yang perlu di set? Tadi kan kita kepentoknya nggak bisa login root, ya berarti cari permit root login. Nah ini masih mati ya opsinya, berarti kita harus nyalain biar nggak kehilangan konfigurasi asli tanpa backup, tapi resikonya nablot ini konfigurasi. Ya tinggal copy paste aja terus di komen. Nah kalau kayak gini, kalau opsi ini prohibit password, prohibit password, itu kita bisa akses, kita bisa SSH tanpa menggunakan password, berarti harus menggunakan key ya kan. Tapi buat kemudahan sebaiknya, bukan sebaiknya ya, enak sih pakai SSH. Saya lebih suka passwordless kalau saya yang ditanya passwordless. Tapi di yes aja di sini, berarti root boleh login. Itu cukup. Terus restart. Itu kan nggak mau, bukan yang ribet-ribet, ini lingkungan belajar ya. Nah, ngapain lagi saya begini? Sudo systemctl restart SSHD. Ya kan? Sekarang seharusnya sudah bisa login SSH root at localhost. Kasih password. Tak. Login root. Nah, enaknya gini. Ketika kita punya akses di Linux itu, kalau kita udah punya akses SSH, berarti kita punya, kalau nggak ada aneh-aneh ya, kita punya akses SFTP, Secure File Transfer Protocol. Karena SFTP sama menggunakan port 22. Kalau kita udah bisa SSH gini, berarti kan bisa SFTP. Terus tadi saya bilang metode ini ada positifnya di mana, walaupun agak ribet muter-muter harus
harus nyalain SSH server dulu. Kalau misalnya belum ada berarti harus install OpenSSH dulu, ya kan? Tapi defaultnya Manjaro udah ada, jadi kalem. Ya kan, tinggal nyalain, terus konfigurasi yang tadi permit root login. Selanjutnya kita butuh FTP server, ya kan? Saya kebetulan udah install kali ya. Coba lihat. Nah ini, ya kan? Gini. Nah ini kalau teman-teman belum ada tinggal install. Kalau di Pacman itu ya tinggal cari aja namanya FileZilla. Nah, ada. Nah itu saya install, saya sudah terinstall. Nah itu FileZilla, tinggal install begitu, tinggal hilangin aja ini search, ya kan, sing langsung jalan install udah. Nah kalau gitu saya bisa pakai karena udah bisa SSH, berarti saya bisa terhubung menggunakan SFTP ke karena dia over TCP/IP ya, jadi harus ke jangan localhost tapi ke loopback IP. Loopback IP itu datangnya dari mana? Datangnya dari sini. Nah, cat etc host grab localhost. Nah ini loopback IP, ya kan? Kita pakai ini. Bisa nggak sih pakai localhost? Nggak tahu juga. Tapi mendingan pakai ini dah, jaga-jaga, aman, ya kan? Loopback SFTP, terus username-nya tadi root, ya kan? Terus passwordnya input di sini. Nggak saya bacain ya password saya. Portnya 22. Kalau FTP, ya kalau teman-teman udah belajar di biasa di mata pelajaran jaringan atau mata kuliah jaringan, ada misalnya instalasi FTP, Pro FTPD, VFTP gitu kan. Biasanya di port 21 kan. Karena ini SFTP over SSH, jadi dia ada di port 22. Tek, connect. Jalan, ya kan? Nah, ini saya lagi di direktorinya root. Wow, kok root saya ada ya nggak apa-apa. Berarti defaultnya gitu ya di Manjaro, atau juga tapi yaudah, berarti kita butuh akses ke directory SRV terus ke HTTP, ya kan? Terus kalau mau bikin file baru, berarti di sini tinggal add file to queue. Mana ya? Bukan ya, mana ya? Create new file. Ya, misalnya file dari SFTP panjang banget ya kan, sftp.php gitu misalnya. Oke. Terus tinggal klik kanan edit. Nah, karena default text editor saya di XDG itu VS Codium, ya otomatis kan dia kesini, ya kan? Echo file ini dibuat over SFTP gitu. Di save bisa save. Nah ini sebenarnya kita berjalan sebagai root, pasti ada konfirmasi upload ya kan, jadi di sini. Nah kita yes. Positifnya cara ini bisa diakses. Ya, kita buktiin dulu aja. sftp.php, ya kan? File dibuat over SFTP. Nah, positifnya cara ini walaupun agak muter-muter, sebenarnya nanti kalau teman-teman ada kebagian tugas buat ngupload di web hosting, ya otomatis kalau nggak lewat web file manajernya, ya kadang kita juga males buka browser lagi, terus isinya di sini terus buka panel juga di browser, udah isinya coding kita ya, udah tampilan, terus pengen buka, ribet kan jadinya ngupload lewat situ misalnya. Cara yang paling mudah salah satunya adalah menggunakan FTP client. Biasanya kalau web hosting itu disediain gitu, ada user FTP-nya dan bisa diakses menggunakan FTP client. Nah, positifnya teman-teman udah lebih awal familiar dengan FTP client. Nah, tapi saya yakin nih, mungkin ada teman-teman dari grup
Manjaro atau teman-teman udah bisa pakai Linux, ada yang lagi nyengir-nyengir, ribet banget ya kan. Ada cara lain padahal, ya saya tahu. Bisa jadi udah pada apa benar. Enaknya kita di Linux, file manager, ya kan. Karena udah bisa SFTP, otomatis tinggal buka di file manager. File manajernya Linux itu cakep. Tinggal ketik di sini SFTP, ya kan? Karena ini protokol. Tadi usernya root at 127 kayaknya localhost. Ya udahlah. Bisa lah, ini sama, ini localhost. Sudah. 127 001. Ya kan? Mau sekalian kepencet enter kali, atau tadi error yang di sini nggak tahu ya. Jadi ini udah selesai yang FileZilla, saya tutup, successful transfer ya, tadi udah lihat ya. Nah, if you close FileZilla, you change FileZilla, yes. Oke. Jadi cara yang kedua bisa kayak gini, SRV. Oh ya, ini yes. Oh ya, yes. Itu karena dia SSH kan, minta sekali pertama akses itu minta dulu, ini kan nggak dikenali, terus mau dipercaya atau enggak, dia masuk ke non host. Saya dari tadi mikir kemana-mana ya kan. Survei HTTP misalnya gini kan, tinggal enter. Nah, enaknya file manager di Linux ini saya bisa buka. Bisa nulis nggak? Bisa seharusnya. Coba sekalian aja, ya kan. Kalau udah begini berarti kan enak, ya kan. Teman-teman bisa open folder, terus other location, network di mana sih di sini. Coba kita copy paste aja lah ya. Nah, bisa nggak sih? Seharusnya bisa. Saya nggak coba, belum pernah coba apa lo ya. Belum pernah coba sebelumnya pakai ini. Boleh nggak Azure location? Nggak boleh. Open. Ini nggak bisa ditulis. Ya tapi intinya, tapi nggak bisa ya kalau di sini. Saya juga penasaran. Ada nggak? Coba saya googling. Bisa nggak? VS Code, SFTP. Directory. Pakai ekstensi pak. Ya, atau saya bikin add ini bisa nggak? Coba ya. Kalau di sini tadi kan saya pilih network add network folder, bisa nggak? Ini bisa, ya kan. Recent connection, secure cell, next, name, bisa. Coba kalau saya bikin network folder, tapi si apa bisa baca network folder nggak? Kalau si Visual Studio Code ini dia ngerti baca apa nggak sih? Azure location bisa kali kalau udah masuk folder. Coba kita coba ya. Name misalnya di sini web programming misalnya. User root kan tadi, server 127.0.0.1 01, port 22, protokol SFTP, folder SRV HTTP. Kita coba ya, create an icon for this remote. Oke, save and connect. Nah, bisa.
Tapi sama dong Pak jatahnya. Sama ya, ini juga. Oh iya benar. Dia nggak di mana, dia bikin apa nggak sih? Ini bisa beda-beda ya tiap apa, tiap ini kemana nih saya, ini udah kemana-mana. Jadi ini bisa beda-beda ya tiap file manager. Mungkin kalau di file manager lain itu bisa muncul direktorinya di sini, kemudian bisa diakses dari sini, open folder. Di sini kalau ada network, ini kalau di apa nggak muncul ya network ya. Atau saya harus tambahin dulu, coba. Kalau di Dolphin, jadi iseng kan saya. Nah itu. Kalau ini add to places, muncul nggak di sini? Di mana? Di Visual Studio Code. Add to places, open folder, home desktop, download file, measure location, gak muncul. Kemana-mana saya. Jadi coba gini, saya penasaran juga nih, harusnya bisa ya kan. Kalau nggak mau FileZilla, file manager seharusnya bisa. Cengar-cengir lah, ini yang udah tahu pasti. Haha, nggak apa-apa. Berarti sama kayak gini kali, saya bisa apa, tambahin pendek head section. Oh ya gini, ini tampilannya kan sama aja sih. Add entry ya kan, label remote, just an icon. Kalau gini gimana? Labelnya apa tadi? Web programming. Bisa nggak? Location. Mampus. Oke. Ya. Just an icon. Oke. Enggak, itu udah bener ikonnya. Ini jangan dicentang kan, biar muncul di yang lain. Oh, jatuhnya ke sini juga ya. Remote saya nggak bisa geser ke sini. Kalau saya geser ke sini ngaruh nggak di apa yang lain? Cancel. Kok di trace? Saya mau taruh Pak, bukan mau trace. Nah itu. Kok malah itu yang geser? Kebaca nggak di sini? Kok nggak kebaca ya? Ini nggak bisa baca network location. Gak keren. Ini nggak bisa ditulis juga. Oh. Reset. Nggak bisa kayaknya. Tapi bisa plugin kali ya. Coba kita cari plugin SFTP sync. Nah ini ada VS Code SFTP. Mana ratingnya yang tinggi? Ini bisa apa aja? Browser remote with Remote Explorer. Nah ini harus config kayak gini ya, tapi intinya bisa lah. Kalau udah bisa gitu, kalau apa, kalau dia ngerti sih
bisa buka yang ini direktori yang ini, ternyata nggak bisa. Saya hapus ya kan. Terus ini remove aja dulu. Nah ini soalnya udah ada 2 ya kan. Saya juga bingung, kalau ditarik ke apa bisa nggak, ditarik ke sini bisa nggak, coba kita buka window baru deh, new window. Terus saya tarik ke sini, saya tarik ke sini misalnya, welcome VS Code. Kebuka nggak tuh? No folder. Coba kita gedein dulu. Nggak bisa ditarik ya, timeline biasanya di mana sih, di sini. Coba kita tarik tek. Salah, mana yang baru, ini ya. Tutup welcome nya, terus tarik. Nah si onion, tutup dulu ini, terus saya ke sini tarik tek. Kita buka dulu, tutup dulu yang lama ini. Ya kan? Tek. Tuh. Sangat tarik ke situ, tarik ke situ. Gak bisa, gak ngerti dia ternyata. Open folder. Sama, ini yang tadi. Gak ada network location di sini, gak kebaca. Kalau text editor lain apalagi yang bisa? Apa? Coba yang bawaan deh, cat. Ya mungkin kalau pakai kayak tadi pakai ekstensi bisa mungkin ya. Coba saya mau bikin open directory, ada nggak di sini? Open lah, open. Nah ini enak, wah ini bisa. Atau kalau di cat itu ya ini bisa kan, bisa langsung edit di sini itu, enak kan? Tergantung apanya sih ya, tergantung text editornya. Mungkin kalau di VS Code teman-teman yang lebih sering pakai VS Code tahu, saya sukanya pakai Vim pak. Ada nggak kalau di sini new? Enggak, itu new file atau project, bookmark, section, tool, quick manage session, view, project, set bookmark, terminal, setting. Ya, tapi kebanyakan file text editor itu kalau punya native, pakai native-nya KDE buat file manajernya, seharusnya bisa, ya kan? Kalau di sini apalagi nggak ada yang open project gitu, save as, open containing folder, copy file path. Atau gini, saya tarik ke situ, ngerti nggak? Tek. Oh, kena begitu, kan dianggap file. Nah ya gitu. Jadi bisa pakai ini kalau mau, ya kan? Protes aja itu ada TP ya. Oh gini, open containing folder. Oh iya, ya sama aja kan, bisa aja ya gitu ya. Split atau ada panelnya nggak ini si cat ini? Jadi nggak pakai. view new window, show active, next step, split view, tool view, show document. Mampus, enak. Bisa. Oh, cuma satu ya, project, dokumen, file system browser. Oh iya, ini ada ini apa, DVD issue. Aduh, saya malah bingung nggak kelihatan ini. Coba kita gede.
download nih, home kan, terus remote ada pak. Cakep tuh, tergantung teks editornya ya. Kalau di KDE enak juga nih, ini pakai cat. Saya bikin file baru, coba bisa nggak? Create new folder, create new text file, nama filenya apa, yang ini dari cat. Nah ini cat.php. Oh bisa, cakep ya kan? Tuh PHP. Oh ya, sama ada IntelliJ-nya juga. PHP ya kan. Saya nggak tahu ini PHP apa sih. Wow banyak PHP nya. Adalah PHP. Kalau cek sintak ini berarti enggak ya, saya mau enter. Oh jadi cek sintak. Ya dan saya pikir sih ini bisa dikonfig tuh, PHP HTML. Keren juga nih cat, lucu kan. Nah terus saya coba lagi dong, echo ini dari cat. Buka filenya, apa bikin filenya, kok buka sih, bikin filenya, tek kan. Saya save, bisa nggak? Ctrl S save. Di sini saya coba localhost cat.php. Oh, ini dari cat bikin filenya, bisa ya. Terus sebenarnya VS Codium kalau mau juga bisa, tapi agak konyol juga nih. Mungkin lebih mudah pakai ekstensi, kalau ada ekstensi ya kan. Pakai ekstensi aja, jangan pakai yang aneh-aneh. Sebenarnya kalau ditanya ya bisa pakai SSHFS, karena bisa SSH. Terus mungkin karena ini biar bisa kebaca juga di seluruh text editor dan dianggap sebuah direktori yang umum, bisa pakai SSHFS. Kalau udah bisa SSH ini enak. Jadi jatuhnya bukan SFTP, tapi kita mon directory pakai SSH. Terus nanti SSHFS-nya berarti usernya harus dimasukin ke Fuse, grupnya Fuse, mon SSHFS, kemudian tambahin di etcfs tab ya kan, otomatis mounting tuh. Kalau servisnya jalan pak. Kalau servis SSH-nya jalan, itu tapi otomatis mounting kan. Nah kalau mau kayak gitu juga bisa ya kan, ribet muter-muter. Tapi ini udah sama kayak SSHFS sebenarnya ini file manager. Saya nggak tahu aja kenapa di VS Code nggak kebaca, tapi nanti cobalah cari-cari caranya yang ngerti text editornya ya kan. Tapi tadi di cat udah saya kasih lihat ya, bisa, dan you can work out of it. Oke. Sekali lagi ini adalah video dokumentasi belajar, makanya kayak tadi enak kan, ada troubleshootingnya, ternyata ada metode begini. Ini baru bahas dua. Selanjutnya mungkin di video berikutnya saya mau bahas user dir dulu. User dir mungkin terpisah, terus kemudian metode yang biasa saya pakai. Saya lebih suka virtual host. Ini kenapa kemungkinan ada dua video, bisa nggak? Ini kan jadi satu, permission terus SFTP. Ini nggak terlalu banyak lah materinya. Tapi buat recap, kita tadi udah tahu ya, udah di video ini ada dua cara, yaitu ada setting permission bit, kemudian ada menggunakan SFTP ya kan. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya kan. Positifnya tadi kayak gitu. Oh ya, nilai positifnya yang bit permission berarti udah up and running, langsung set permission bisa pakai, teman-teman nggak perlu nggak perlu lama-lama nyari cara segala macam, langsung udah ngoding aja, udah bikin tugas ya kan. Nah, terus cara yang kedua positifnya, ini mirip sama caranya waktu menggunakan web hosting ya kan. Kalau dikasih panel terus kita dikasih user FTP, teman-teman jadi terbiasa menggunakan workflow coding, kemudian upload file menggunakan FTP client ya kan. Atau bisa mounting seperti ini untuk SFTP. FTP saya nggak tahu bisa apa nggak, mungkin bisa juga dari file manager, coba aja. Saya jarang pakai. Nah itu. Terus seperti biasa ya, disclaimer, ini video dokumentasi belajar saya, jadi jangan ditelan 100% bulat-bulat. Selalu cari sumber yang lain yang mungkin lebih kredibel, dan sebagai namanya pengetahuan itu ya
cari dari berbagai macam sumber lah. Mungkin nanti teman-teman dapat kesimpulan yang lebih baik, yang kesimpulan sendiri yang lebih baik gitu. Terus karena ini dokumentasi belajar juga, saya yakin banyak salah istilah, salah cara, salah kata. Semuanya saya mohon koreksi jika ada kesalahan. Saya mohon feedbacknya ya, koreksinya. Kemudian saya minta masukan, saran, kritik dan komentar yang membangun, saran dan kritik yang membangun. Semuanya ya bisa dikomentari di video ini, atau teman-teman grup silakan chat di grup Telegram Manjaro. Terus buat teman-teman yang udah pakai Manjaro tapi belum masuk ke grup Telegram, join aja, orangnya asik-asik, enak-enak, friendly kok. Silakan join. Itu sih paling ya, semoga dokumentasi ini bermanfaat ya kan, buat saya pribadi, buat saya khususnya ya, buat semua umumnya lah ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.